Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yunita. Selamat pagi, Bu Nur Laili. Selamat pagi, Bu Yunita. Selamat pagi. Oke, tentunya hari ini menjadi hari yang menyenangkan karena kita akan melakukan kegiatan observasi, nggih. Sebagai di sini sebagai observernya adalah saya, Bu Yunita Ranasari, dan sebagai coachnya hari ini adalah Ibu Nur Laili, dan sebagai coaching hari ini adalah Ibu Wahyu Nurlitasari. Oke, ibu-ibu sekalian, dalam kegiatan observasi kita hari ini, kita tentunya akan melakukan sebuah kegiatan coaching juga antara coach dan coachee, di mana nanti harus bisa memunculkan adanya alur tirta di dalamnya. Oke, kemudian juga untuk wabil khusus nih untuk Ibu Nur Laili sebagai coach hari ini, bagaimana Bu Laili perasaannya? Alhamdulillah, senang sekali Bu Yunita. Hari ini saya diberikan kesempatan ya, diberikan kesehatan, bisa membersamai nanti coachingnya Bu Wahyu Nurlita. Jadi ceritanya kita mau sharing-sharing nih, mau curhat-curhat begitu Bu. Oke, baiklah, sebelum kita nanti memulai dari alur tirtanya, nah ini Bu Laili nanti dari 3 kompetensi ya yang sudah kita pelajari di sebelumnya terkait dengan coaching. Nanti ada kehadiran penuh, kemudian memunculkan pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan dengan aktif. Nah, dari 3 kompetensi ini nanti dari Bu Nur Laili mana yang ingin ditingkatkan? Yang jelas saya ingin kehadiran penuh dan juga pertanyaan berbobot Bu Yunita. Kenapa? Saya memang lemahnya di situ. Nah, untuk kehadiran penuh ini saya kan orangnya lincah begitu ya. Kadang kalau teman-teman curhat itu, kalau sudah dipanggil ke sana kadang harus lompat ke sana begitu. Kalau kata orang Jawa itu ora iso mugen begitu. Begitu. Untuk kehadiran penuh ini saya tekankan di sini supaya saya juga belajar ajak mendengarkan curhatannya Bu Wahyu Nurlita nanti begitu. Kemudian kelemahan saya selanjutnya adalah pertanyaan berbobot. Nah, pertanyaan berbobot ini terkadang kan saya itu kalau sudah mendengarkan sharing dan curhatan teman-teman itu kadang lupa Bu Yunita, saya itu pertanyaan apa yang mau saya utarakan kepada teman-teman yang sharing itu begitu. Nah, dari situ saya memang harus benar-benar teliti Bu Yunita, karena memang coaching kali ini kan kita ingin mendapatkan solusi terbaik begitu ya. Saya sebagai coach harus bisa mengarahkan teman saya Ibu Wahyu Nurlita ini supaya nanti menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang ada begitu. Sehingga penataan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu menurut saya sangat penting begitu, karena nanti hasilnya juga harus sistematis begitu Bu Yunita. Oke, ini tadi kan sudah menyampaikan tentang kompetensi yang ingin dicapai dari Bu Nur Laili ya. Kemudian indikator keberhasilannya nanti kira-kira akan dimunculkan dengan cara bagaimana dan seperti apa dari Bu Nur Laili? Yang jelas nanti karena saya harus kehadiran penuh, saya berusaha fokus begitu mendengarkan semua curhatan atau sharingnya Ibu Wahyu Nurlita, dan saya berusaha mencatat begitu ya. Kemudian karena saya juga lemahnya di pertanyaan berbobot Bu Yunita, nanti saya juga harus mencatat poin-poin apa yang telah disampaikan oleh Bu Wahyu Nurlita tentang sharingannya itu tadi, sehingga saya bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan dari setiap sesi yang disampaikan oleh Ibu Wahyu Nurlita begitu Bu Yunita. Luar biasa, ini kita berarti sudah menemukan targetnya nanti akan seperti apa nanti sesi coachingnya ya. Saya berharap dan saya yakin pasti Bu Nur Laili bisa menyelesaikan semua kompetensi tersebut. Amin, amin, semoga. Kalau begitu mari kita mulai saja sesi coachingnya. Untuk Ibu Nur Laili dan Ibu Nurlita, saya persilakan. Oke, terima kasih Bu Yunita. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Lita? Sehat? Alhamdulillah, Bu Laili, kabar saya baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah saya bisa
bisa menemui jenengan tatap mayat begini, berarti kondisi saya sehat Bu Lita. Karena dari kemarin nih Bu Lita kan WA saya, Bu Leli ayo kita curhat-curhatan nih begitu ya. Saya belum sempat mohon maaf ya Bu Lita, karena memang lembaga begitu padat begitu. Alhamdulillah diberikan kesehatan. Nah hari ini saya penasaran nih Bu Lita, karena kemarin Bu Lita menyampaikan nih, oh katanya mau curhat, wah kepo nih Bu Lita saya, karena sudah dari kemarin-kemarin ya saya itu memendam, pengen tahu, penasaran apa sih yang mau dicurhatkan sama Bu Lita hari ini begitu. Apa nih Bu Lita yang mau dicurhati? Iya Ibu, sebelumnya saya mohon maaf ya Bu, kemarin sudah mengganggu waktu Bu Laili. Ini loh Bu, sebenarnya saya tuh agak malu masalah murid saya nih di kelas Bu. Ada salah satu murid saya itu yang kurang fokus dalam belajar. Wah, Bu Lita, muridnya Bu Lita itu satu kelas ada berapa ya? Murid saya di kelas itu ada 29. Kira-kira yang kurang bisa fokus itu ada anak berapa Bu Lita? Ada satu Bu yang selalu mencuri perhatian saya ketika saya itu mengajar, dan anak-anak itu fokus mendengarkan saya, mengikuti pembelajaran saya dengan baik. Tapi salah satu anak itu, saya sudah berupaya mencoba berbagai cara itu, tetap saja dia itu sibuk sendiri kalau di dalam kelas. Oh, begitu. Berarti tidak mengganggu sih, cuma menurut saya kok tidak seperti rekan-rekan yang lainnya. Jadi detailnya, ceritanya kenapa anak itu tidak mau fokus, berarti tidak fokus sendiri begitu ya, bukan mengganggu begitu ya Bu Lita maksudnya? Iya, anak ini tuh sibuk sendiri melakukan aktivitas seperti gunting kertas, gambar, menulis apa, sebenarnya ada saja aktivitasnya yang membuat dia sebentar fokus pada pelajaran saya, kemudian paling 1 menit kemudian dia sudah melakukan aktivitas yang lain. Oh begitu Bu Lita. Nah Bu Lita yang jelaskan jadi wali kelas sudah paham ya karakteristik muridnya masing-masing begitu. Nah menurut Bu Lita nih, penyebab atau latar belakang kenapa anak itu kok tidak fokus begitu, kenapa ya Bu Lita? Kita bisa cerita tidak kenapa ya? Itu ya Bu ya. Mungkin apakah ada alasan psikologis yang membuat anak ini jadi bersikap seperti itu. Sepertinya kalau saya rasakan itu ada sesuatu dalam kehidupannya atau di dalam keluarganya yang membuat dia seperti kepikiran gitu loh Bu. Kepikiran akhirnya dia nggak fokus dengan pelajaran saya. Berarti bisa juga dia bosan dengan pelajaran saya Bu. Oh, yang jelas faktor intern dari anak itu sendiri yang mungkin mempengaruhi ya Bu Lita. Kalau memang Bu Lita merasa misalnya karena pembelajaran yang Bu Lita sampaikan begitu, menurut Bu Lita anak itu misalnya tidak suka di bidang apa begitu, karena wali kelas itu biasanya kan menyampaikan beberapa materi pembelajaran begitu Bu Lita. Apakah itu ada indikasi misalnya pelajaran matematika saja atau semuanya begitu yang Bu Lita sampaikan anak itu memang tetap tidak fokus begitu? Hampir semua Bu, hampir semua mata pelajaran saya ya semua. Nah menurut Bu Lita kalau memang hampir semua ya Bu Lita, saya kira tadi itu hanya beberapa pembelajaran mata pelajaran yang mungkin menurut dia tidak suka begitu. Wah kalau semua itu berarti memang ada indikasi yang seperti yang disampaikan kita tadi ya, bisa jadi anak itu memang dari intern di rumah motivasi belajarnya kurang gitu ya. Untuk selanjutnya ada indikasi juga mungkin karena metode pembelajaran yang Belita sampaikan begitu. Nah menurut Belita bagaimana nih caranya agar si anak itu bisa berubah untuk bisa fokus begitu? Jadi kita bisa
sesuatu ya, berarti kita sudah ada solusi nih, apa solusi terdekat lah begitu untuk menangani anak yang tidak fokus tersebut. Iya Bu, sebenarnya sudah ada bayangan buat saya ingin mencoba sebuah metode pembelajaran yang menurut saya bisa membuat anak ini jadi tidak bosan begitu. Dari aktivitas yang dia lakukan, dia juga bisa tetap melakukan aktivitas kesukaannya, tapi dia juga mengikuti pembelajaran saya. Nah, metode pembelajaran apa nih menurut Belita tadi yang menurut Belita menarik gitu, menarik perhatian anak itu sehingga anak itu fokus kembali? Kalau melihat dia suka beraktivitas ya Bu, berarti mungkin saya akan menerapkan pembelajaran diferensiasi. Oh, bagus sekali Belita. Ya, memang diferensiasi itu kan mengikuti dari minat belajarnya anak ya. Jadi kita nanti Belita juga bisa nanti menyesuaikan apa yang diinginkan oleh anak tersebut, begitu ya Belita. Nah, kira-kira nih ide lainnya begitu Belita selain diferensiasi itu apa yang bisa Belita lakukan selain pembelajaran diferensiasi itu? Oh ya. Mungkin saya akan mencari ini ya Bu, sebelum saya melakukan pembelajaran diferensiasi di dalam kelas, mungkin saya akan mencoba mencari tahu faktor internal dari anak ini. Saya akan mengadakan pendekatan secara personal kepada anak tersebut, faktor permasalahan apa yang mendasari anak ini sehingga tidak fokus di dalam. Oke Belita, luar biasa sekali idenya Belita ya. Tadi sudah dengan metode pembelajaran yang berdiferensiasi, nanti disesuaikan ya Belita. Kemudian Belita juga mempunyai solusi observasi begitu ya, observasi kepada anak, memberikan pelayanan pembelajaran secara holistik begitu ya Belita. Jadi Belita tahu nanti latar belakang kenapa anak ini bisa tidak fokus dalam pembelajarannya, begitu ya Belita. Iya. Wah, keren-keren sekali Belita. Nah, ide dan solusi yang Belita sampaikan tadi, kira-kira mana nih yang paling mungkin untuk direalisasikan dalam waktu dekat ini Belita? Mungkin saya akan mendekati anak ini dulu ya secara personal. Lalu kalau sudah tahu penyebabnya, ketika pendekatan personal ini sudah mendapatkan solusi dan bisa mengatasi, mungkin saya akan menambahkan metode pembelajaran diferensiasi tersebut. Oke, bagus sekali Belita. Terus kira-kira kapan rencana Belita ini akan direalisasikan begitu Belita? Tadi soalnya kan ada dua rencana nih Belita. Selain metode juga Belita akan mengobservasi anak tersebut tentang latar belakangnya dia itu kenapa kok bisa tidak fokus. Nah, rencana nih kapan mulai direalisasikan nih Belita? Mungkin secepatnya ya Bu ya, karena saya juga nggak sabar nih, penasaran apakah yang saya lakukan ini bisa benar-benar berhasil, bisa saya terapkan pada anak ini, karena sudah lama anak ini menjadi perhatian saya Bu. Wah iya ya Belita. Jadi penasaran nih nanti ya hasil dari realisasi Belita menangani anak yang kurang fokus ini begitu. Wah, bagus sekali Belita, saya dukung ya. Nanti semangat untuk mengobservasi dan juga mencoba metode berdiferensiasi tadi ya. Semangat ya. Belita. Ya, terima kasih usahanya. Ya, nah alhamdulillah Belita nih kita di penghujung obrolan kita ini, ya. Untuk obrolan kita ini sudah hampir selesai nih Belita, karena tadi Belita sudah dapat solusi begitu ya. Sehingga nanti dari solusi yang Belita sampaikan itu tadi akan segera direalisasikan begitu Belita. Nah dari obrolan kita ini Belita, gimana nih perasaannya setelah kita ngobrol-ngobrol ini tadi? Ya, saya senang sekali Bu, sudah
visi kita ini tadi sudah didapatkan ya. Semoga nanti untuk realisasinya Bu Lita bisa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti anak-anak juga bisa diajak kerjasama dengan baik, orang tua dan lain sebagainya. Nah, Bu Lita, terima kasih nih curhat-curhatannya ya. Saya juga dapat wacana baru nih tentang anak begitu dan juga pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saya tunggu nih Bu Lita untuk kesempatan selanjutnya ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi tentang hasil dari observasinya nanti ya untuk anak didiknya, dan juga nanti pembelajaran berdiferensiasi ini hasilnya bagaimana diterapkan kepada anak yang kurang fokus tadi ya. Oke Bu Lita, terima kasih banyak loh Bu. Ya, sama-sama Bu Lita. Waktunya buat saya. Saya juga ini alhamdulillah sudah bisa jadi bagian Bu Lita begitu ya, menemukan solusinya. Terima kasih Bu Lita atas obrolan hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ini tadi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu ya Bu Lita curhatan selanjutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini tadi ya, coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Nurlaili dan Bu Lita. Applause dulu buat jenengan berdua, luar biasa. Oke, tidak jadi masalah. Oke, kita lanjutkan. Kita akan melanjutkan sesi untuk ngobrolnya dengan Coach ya, dengan Bu Nurlaili ya, dari pasca ini kegiatan observasi kita akan lanjutkan. Nah, tadi saya sudah melihat dan mengikuti kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bu Nurlaili dan Bu Lita. Ini luar biasa sekali ya. Dari alur kita sudah keluar, dari bagaimana Bu Nurlaili sudah menata alurnya dari tujuan. Nah, ini yang tadi sangat terlihat dari identifikasi masalah. Ini menurut saya sangat rinci, detail sekali. Jadi Bu Nurlaili ini memunculkan kompetensi coachingnya luar biasa. Alur ceritanya sudah sangat tertata ya. Kemudian juga dari prosedur rencana aksi yang disampaikan oleh Bu Lita juga akhirnya muncul. Nah, luar biasa sekali dari waktu dan ketidaksabaran dari coach untuk mencoba. Hasil dari pencerahannya itu sangat luar biasa sekali. Oke. Untuk Ibu Nurlaili bagaimana, masih tetap semangat ini ya Bu ya? Alhamdulillah Bu Yunita, alhamdulillah tetap semangat walaupun ini kondisinya sudah mulai panas ya. Alhamdulillah tetap semangat Bu Yunita. Alhamdulillah. Oke, baik Bu Nurlaili, ini tadi dari hasil coaching yang sebelumnya kita kan sempat ngobrolkan tentang kompetensi apa yang ingin jenengan capai. Nah, sebenarnya di dalam kompetensi coaching itu kan sebenarnya ada 3, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga adalah memunculkan pertanyaan berbobot. Nah, kalau menurut Bu Nurlaili sendiri dari ketiga ini yang sudah jenengan bisa jangkau tadi dan bisa dimunculkan apa menurut Bu Nurlaili? Menurut saya yang jelas sebenarnya ketiga-tiganya saya sudah melaksanakan ya Bu Yunita, mulai dari kehadiran penuh, kemudian tadi pertanyaan berbobot, dan juga yang satunya mendengarkan aktif begitu ya. Saya tadi sudah berusaha semaksimal mungkin begitu, tapi karena saya tadi menyampaikan bahwa lemah saya adalah di kehadiran penuh, saya ingin pendidikannya di situ begitu. Saya tadi sudah berusaha fokus dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Nurlita, sehingga tadi alhamdulillah saya bisa menemukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa memancing Ibu Nurlita menyampaikan solusi dan sebagainya begitu ya, sehingga tadi alhamdulillah obrolan kami pada titik akhir menemukan beberapa rencana begitu, dan solusinya insya Allah nanti akan segera direalisasikan oleh beliau begitu. Saya berharap nanti hasil obrolan kami ini tadi bisa diberikan kemudahan oleh Allah, dan murid beliau yang kurang fokus bisa diberikan nanti kemudahan untuk lebih fokus kembali begitu Bu Yunita. Luar biasa. Ini dari kompetensi yang diharapkan sudah muncul, dan memang tadi pertanyaan-pertanyaan berbobot sudah Bu Nurlaili dimunculkan, terutama dari ini yang tadi saya sampaikan tentang identifikasi, memang luar biasa. Awalnya tadi saya mengamati dari awal, mungkin 1-2 pertanyaan mungkin sudah bisa
mulai menguliti mungkin ya masalah-masalah yang dialami oleh Bu Lita. Ternyata dari Bu Nurlaini ini dimunculkan lagi pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya Bu Lita semakin membuka kembali, oh saya ternyata Bu Lita ini ada problemnya seperti ini. Kemudian memunculkan metode yang akan dilakukan oleh Bu Lita. Luar biasa Bu Nurlaini ini ya. Terima kasih Bu Yunita. Oke, setelah dari hasil coaching dan dari pra observasi tadi, perasaannya Bu Laili saat ini seperti apa kalau saya boleh tahu? Alhamdulillah, dari tadi saya jadi coach begitu ya Bu Yunita. Dari apa yang telah saya sampaikan tadi, ada beberapa item yang memang menjadi kelemahan saya begitu sebagai coach. Nah, diantaranya yang telah saya sampaikan tadi, kehadiran penuh dan juga membuat pertanyaan berbobot itu. Memang itu tadi saya sangat menghati-hati begitu, dan saya sangat mencermati apa yang telah disampaikan oleh Bu Nurlita itu tadi. Saya sangat bahagia karena saya bisa mendampingi Ibu Nurlita ini tadi ngobrol-ngobrol sehingga mendapatkan titik cerah solusi begitu ya. Jadi saya sangat berterima kasih juga atas kepercayaannya Ibu Nurlita nih jadi teman sharing ya. Alhamdulillah, saya senang sekali Bu Yunita. Intinya saya senang sekali, bahagia sekali alhamdulillah hari ini. Oke, luar biasa. Baiklah, saya merasakan bahwa sudah banyak kompetensi yang semakin tumbuh dan semakin melekat dalam diri Bu Nurlaili, dan sudah mengiring dengan baik dan memunculkan solusi untuk coachingnya. Oke, luar biasa untuk Bu Nurlaili. Terima kasih. Kalau begitu, sesi observasi kali ini kita sudahi. Terima kasih untuk semuanya. Semoga kita bisa ketemu lagi di next observasi ya. Iya, terima kasih Bu Yunita. Terima kasih Bu Nurlita. Terima kasih. Kalau begitu, mari kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.